Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Welcome home semua. Saya menyambut Bapak Ibu semua. Selamat pagi, selamat datang di ibadah Christmas kita AFJ Citiling Bandung. Hari ini kita akan merayakan hari Christmas, hari kebangkitan Tuhan. Kita akan mengingat event Christmas ini sebagai momen penting dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya kita bisa menerima berkat Natal itu untuk setiap kehidupan kita. Mari kita Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami mau mengenang hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tapi nggak cuma kami mau mengenang saja Tuhan, tapi kami mau menerima berkat dari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk menerima berkat-Mu, kami siap untuk menerima kekuatan yang baru Tuhan. Kami siap untuk menerima mujizat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom IFJ Citiling Bandung. Shalom. Mari sama-sama bersuka cita hari ini. Kita mau bergembira karena hari ini karena Sang Juru Selamat. Mari bertepuk tangan semua yuk. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him a room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature sing.
So the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. The angels sing, a king was born today, and men will live for, because of what? Because of Christmas Day. Mari sama-sama menari di dalam sukacita Natal. Serukan haleluya. One shepherd's watch that flocks by night, yes, see you shine, you shining star. Hear the choir sing a song, the music seems to come from afar. One shepherd's watch that flocks by night, they see you bright, you shining star. Hear the choir sing a song, the music seems to come from afar. Heart no hear the angels sing, a king was born today, and man will live forever. Because of what? Because of Christmas Day. Here we go. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala. Mari rayakan kelahiran Yesus yang tidak hanya lahir di dunia, tetapi tentunya lahir di hati kita. Serukan ye 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 ye. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Boleh sambil mengangkat tanganmu katakan sembah dan puji Dia. Belum semuanya. Sembah dan puji. Mari datang untuk lebih lagi menyembah Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Mari pandang Yesus, marilah pandang Tuhan balas. Angkat tanganmu katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sorakan haleluya. Kasih semangat seperti Tuhan, amin. Amin. Saya percaya hari ini semua orang percaya merayakan kelahiran Yesus Kristus. Sama-sama kita bermain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sang Juru Selamat telah lahir. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Kristus Tuhan di kota Daud. Yeah. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Terus bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab kesukaan hari ini, sukacita hari ini, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Siap-siap, angkat kedua tanganmu. Katakan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya setiap kita pagi hari ini merasakan sukacita dari Tuhan. Amin. Yang merasakan sukacita dari Tuhan boleh sama-sama angkat tangan kita. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena saya percaya Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar lahir di dunia, terus selesai. Tapi Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, dan juga lahir di hati setiap kita. Amin. Yang boleh mengubahkan setiap hidup kita. Biarlah pagi ini kita boleh sama-sama merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Allah tidak setia, Dia tidak akan pernah mau menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dan pagi ini kita boleh sama-sama merayakan kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Karena kita tahu saat Yesus lahir, di situ ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku.
setiap kami Tuhan, mengubah hati setiap kami Yesus. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Ini kerinduan kami, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kelahiran Yesus bukan hanya kelahiran yang cukup lahir dan selesai, tapi kelahiran Yesus membawa keselamatan bagi setiap kita. Kelahiran Yesus membawa perubahan dalam hidup kita. Terlebih saat kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menaruh Yesus dalam hati kita, hidup kita akan diubahkan hari lepas hari. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamat, lahir di hati. Mari dengan segenap hati katakan, mengubah hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mengubah hidup kami Tuhan, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Haleluya. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami Yesus. Haleluya. Yesus. Dalam hidup kami Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah henti dalam hidup kami Yesus, yang telah memulihkan hidup kami Tuhan. Pagi ini kami bersuka cita menyambut hari kelahiran-Mu Yesus, karena kami tahu
Kau lahir ke dunia membawa keselamatan bagi setiap kami. Kau lahir ke dunia untuk menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang tidak pernah ingkar dalam janjimu Tuhan. Kau yang selalu menepati segala firman-Mu dalam hidup kami Yesus. Dan pagi ini Tuhan kami rindu arahkan hati pikiran kami hanya kepadamu. Karena kami tahu pagi ini Kau rindu nyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas kami Tuhan. Kami percaya Kau rindu nyatakan hadirat-Mu lebih lagi atas kami Tuhan. Haleluya. 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 Dan biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini Yesus. Nama-Mu yang diagung-agungkan di tempat ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama angkat tangan kita dengan segenap hati katakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lebih bersungguh hati lagi, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan,
lebih bersungguh hati lagi, katakan dimuliakan, dimuliakan, oh, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Raja, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bila pernah berhenti mulut kami untuk menaikkan pujian bagi Kau Tuhan, dimuliakan, come on, ditinggikan namamu Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Beri Tuhan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala pengagungan kami Tuhan pada hari ini ya Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia ini ya Tuhan. Tanda Engkau begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga mengirimkan putramu Yesus Kristus itu Tuhan untuk lahir bagi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kelahiran Kristus itu memberikan pengharapan yang baru bagi kami semua Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bukti bahwa Allah menyertai hidup kami, bukti bahwa Allah selalu setia bagi kami ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan untuk kabar Natal pada pagi ini ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus setia ya Bapa. Karena itu Tuhan kami yakin percaya kalau Engkau setia, maka hidup kami ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ini dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk rancangan-Mu bagi kami semua. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk berikan pada kami semua hari depan yang cerah, hari depan yang gemilang, penuh pengharapan di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Natal yang indah ini ya Tuhan. Kami semua menerima sukacita.
kami semua menerima kabar baik daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan itu melimpah atas kami semuanya Tuhan. Masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan, pergumulan kehidupan, kekecewaan, sakit hati Tuhan, semuanya itu dikalahkan oleh kelahiran Kristus yang memberikan kemenangan bagi kami, yang membawa kemenangan bagi kami, memberikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberi kemenangan itu bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau bukan lagi menjadi bayi Yesus Tuhan seperti 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur pagi ini kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi Raja kami saat ini Tuhan. Kau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu setia bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Menerima kabar baik itu Tuhan. Kuduskan kami semuanya Tuhan. Supaya kami tetap fokus untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan ini terjatuh di tanah hati kami yang baik. Firman Tuhan itu menjadi jawaban Tuhan bagi setiap kami. Setiap kami yang membutuhkan Tuhan. Setiap kami yang merindukan Engkau Tuhan. Dipuaskan oleh firman Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dengan hikmat pengurapan daripadamu. Dengan Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh fokus Tuhan untuk menerima firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi hari ini. Karena kita akan menerima kabar baik yang luar biasa yang membuat hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita angkat Alkitab kita ataupun tangan kita akan deklarasikan kabar baik dengan hati yang penuh sukacita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam hidup. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Sama kita hidup untuk kemuliaan. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Life in character. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Selamat hari Natal. Bapak Ibu semua duduk silakan. Terima kasih buat pemain musik WL Singer yang sudah memberkati kita semuanya. Supaya kita boleh hidup. Kita boleh memuji Tuhan dengan bebas, dengan luar biasa. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat hari Natal dan tahun baru sebentar lagi. Kita boleh menikmati hidup kita dengan penuh kemenangan, dengan penuh berkat dari Tuhan. Katakan 1, 2, 3, selamat hari Natal dan tahun baru. Ke tetangga kanan kiri, selamat hari Natal bro, sis. Bro, sis. Lah cicing wae gitu. Tersenyum. Soalnya dari sini ada yang cebedut, saudara diem gitu. Seperti nggak ada ekspresi. Padahal kita terima berkat Tuhan, terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah puji Tuhan, pagi ini saya mau memberitakan firman Tuhan dengan judul Faithful God atau Allah yang setia. Allah yang setia. Tema kita yaitu faithful. Dan kita pagi ini kita boleh percaya kepada Tuhan, kita boleh setia, kita boleh bersyukur karena kita punya Allah yang setia. 1, 2, 3, Allah yang setia. Nah kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Kalau enggak kita menjadi orang-orang yang binasa, saudara. Nah sebetulnya Tuhan sudah setia kepada kita itu sejak awal. Sejak dunia ini diciptakan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap setia sama kita. Tetap setia pada janjinya. God is faithful from the beginning. Sejak awal. Kita bersyukur saudara, awal Tuhan selalu setia.
menciptakan kita, menciptakan dunia dan seluruh isinya, Tuhan tetap setia. Dan ini dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14, ayat yang baik sekali yang saya akan beritahu kepada kita dan semuanya, yaitu Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, Tuhan berjanji, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini Tuhan Yesus belum lahir, saudara. Yesaya menubuatkan ada seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu terjadi firman Tuhan ini 735 sebelum Masehi, before Christ. Sebelum Tuhan Yesus lahir, dia sudah menubuatkan. Pada saat itu Raja Yehuda namanya Ahaz nggak percaya. Terjadi peperangan dengan Raja Aram seperti sekarang lah, Israel dan Gaza gitu ya. Dunia ini semuanya kehidupannya begitu, nggak ada pernah damai. Di dunia ini nggak pernah damai. Tuhanlah Raja damai. Kalau semua ikut Tuhan pasti damai. Tapi kadang-kadang dunia ini nggak damai. Pada saat itu juga sama, si Raja Ahaz ini nggak percaya bahwa akan ada seorang yang namanya Immanuel. Nggak percaya. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa si Raja Ahaz ini bicara di ayat yang ke-13. Lalu berkata lagi Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh. Nggak percaya sama Tuhan. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi dia nggak percaya tentang seorang anak yang namanya nanti disebut Immanuel. Nggak percaya. Jadi akhirnya timbullah ayat ini. Tuhan berfirman langsung melalui Yesaya kepada bangsa Yehuda. Waktu itu terjadi Israel terbagi dua, Yehuda dan Israel. Nah ini firman Tuhan ini dikatakan kepada Raja Ahaz di Yehuda. Nggak percaya, saudara. Banyak orang di dunia ini nggak percaya tentang kelahiran Yesus. Termasuk orang-orang Yahudi juga ada yang nggak percaya, tetap masih menantikan Mesias katanya. Mana itu Mesias? Tapi kita bersyukur pada pagi ini kita percaya Tuhan, karena Tuhan sudah lahir buat kita, ada di dalam hati kita berbentuk Roh Kudus. Amin saudara. Nah itulah yang membuat bukti bahwa Allah itu setia kepada janjinya. 735 tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan seperti itu. Dan di Matius 1 ayat 22 dan 23 diulangi lagi. Firman Tuhan seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh nabi. Nah, nabi-nabi sebelumnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Diulang lagi di perjanjian baru oleh Matius. Terus janji itu tidak berubah. Akan ada juru selamat, akan ada Yesus yang disebut Immanuel atau Allah menyertai kita. Kita percaya Tritunggal saudara ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekarang ada pengajaran hanya dua, Allah Bapa dan Roh Kudus. Anaknya nggak disebutin. Hati-hati saudara. Kita percaya Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak. Allah Bapa itu Allah yang menciptakan dunia ini dan seluruh isinya, kemudian manusia berdosa dan menyerupai manusia lahir ke dunia ini, yaitu disebut Allah Immanuel yang dilahirkan dari seorang anak darah perempuan
Maria yang tidak bersetubuh dengan laki-laki. Tapi dia mengandung daripada Roh Kudus. Itu yang menjadi luar biasanya Tuhan kita. Nah, janji ini terus ditepati, janji kesetiaan Tuhan. Janji kesetiaan Tuhan diberitakan lagi di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Ini luar biasa, Saudara. Lukas 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, di dalam Lukas diberitakan seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu. Jadi Alkitab ini, firman Tuhan ini, kalau disebutkan tiap hari ya hari ini. Hari ini artinya Roh Kudus itu lahir dalam hati. Tuhan itu lahir dalam kehidupan kita. Hari ini, tahun depan diberitakannya hari ini juga. Ini firman Tuhan itu update. Firman Tuhan itu tidak basi, tidak expire, tidak ada kadaluarsanya. Jadi Tuhan itu tetap setia kepada janjinya. Memberikan juru selamat yang disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Amin, saudara. Nah, itu yang menjadi kekuatan hidup kita saat ini nih. Janji itu bukti bahwa Tuhan itu setia tetap menyertai kita. Di tengah situasi dunia bagaimanapun, ini firman Tuhan pada waktu itu Yesaya kan sedang berperang, Yehuda, Raja Ahaz dengan Raja Aram. Itu situasi konflik terjadi, situasi masalah terjadi, dan saat ini pun dunia tetap sama. Dunia dipenuhi dengan persoalan, masalah, dan lain-lain yang membuat hidup kita menjadi stres, pusing, menjadi repot, menjadi nggak karuan, saudara. Perasaan-perasaan kita putus asa. Kadang-kadang kemarin saya lihat di TV itu ada, baru malam ya, saya baru nonton lihat TV mau tidur jam 10 lebih itu, ada bis, ada penumpangnya stres, suruh menubrukan ke mobil yang di depan. Ada yang nonton nggak, saudara? Itu seperti itu tuh, di dalam bis ada seorang laki-laki yang teriak-teriak, tubrukan bisnya ke depan. Kan gini, stres akhirnya orang itu diturunin. Memang gangguan jiwa. Nah, hidup ini penuh dengan seperti itu. Apalagi ke depan, tahun depan, saudara, kita nggak tahu tahun 2024, Tuhan tetap setia kepada janjinya, menyertai kita. Allah Immanuel. Nah, kita harus pegang itu. Allah Immanuel. Ebenezer menyertai kita. Enggak sampai sekarang dan sampai selamanya. Seperti hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Tuhan sudah lahir di dalam kehidupan kita? Tuhan sudah bertahta dalam kehidupan kita atau belum? Kalau Tuhan lahir dalam kehidupan kita, beda hidup kita. Akan mengalami perubahan. Akan mengalami sesuatu yang berbeda. Kita nggak sama lagi dengan hidup-hidup yang masa lalu kita. Itu yang penting, saudara. Nah, jadi ada 2 poin yang saya mau bagikan pada pagi ini. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu setia mengasihi kita. Kenapa Tuhan lahir ke dunia ini? Karena Dia mengasihi. Karena sayang sama kita. Seperti orang tua sayang sama anaknya. Walaupun anaknya kadang-kadang nakal, kadang-kadang nggak setia, anaknya kadang-kadang nggak nurut, anaknya kadang-kadang nggak mau diomongin. Tetapi orang tua itu tetap setia sayang kepada anaknya. Demikian juga dengan Allah kita. Tuhan kita itu tetap sayang sama kita, mengasihi kita. Nah, ayatnya dalam Yohanes 13 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat favorit, ayat yang luar biasa, ayat yang bagus sekali untuk kita renungkan sepanjang hari, sepanjang tahun. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara katakan amin. Itu. Ayat ini harus dipegang. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kadang-kadang dalam hidup kita, setiap hari nanti pulang dari ibadah ini seneng nih, kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, makan-makan, ngopi-ngopi, besok sendirian. Aduh rasanya jenuh ya, aduh rasanya capek ya, aduh rasanya gak punya temen ya, aduh rasanya dan sebagainya, aduh. Ingat Tuhan, mengasihi saudara, mengasihi saya. Supaya kita gak binasa. Kita percaya Tuhan. Di sini siapa yang gak percaya Tuhan? Ada yang gak percaya? Ada yang belum percaya Tuhan? Semua sudah percaya? Semua sudah percaya, amin? Amin. Kalau ada yang belum percaya, masih ragu-ragu, nanti kita doakan buat saudara. Kita penting saudara percaya Tuhan. Siapa lagi yang bisa dipercaya di dalam hidup ini? Seperti Raja Ahas itu, dia gak percaya. Dia gak percaya. Dia tadi cuek-cuek, jenuh-jenuh gitu. Akhirnya Yesaya sendiri ngomong, menubuatkan seperti itu. Tuhan setia pada janjinya. Jadi dia mengasihi kita. Apapun kondisi kita. Kita kadang-kadang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita malas ke gereja. Hanya menjadi Kristen Natal. Misalnya saudara ya. Karena bulan Natal ini panjang. Natal kita tuh gak hanya tanggal 25. Tanggal 1 udah ada yang Natal. Tanggal 2 Natal. Tanggal 3 Natal. 4 Natalan. Aduh saya tiap hari Natalan nih hebat. Dirapel semua ibadah. Di hari Natal aja 30 hari. Nggak apa-apa saudara, boleh aja. Saya juga nggak marah, itu urusan saudara, kemauan saudara. Tetapi jangan hanya jadi Kristen Natal. Kristenlah yang menjadi Kristen tuh yang mengasihi Tuhan setiap saat. Di rumah kita juga berdoa, di rumah juga kita memuji Tuhan. Bahkan di hari Minggu pun berkumpul sama-sama di rumah Tuhan. Mungkin ada yang baru datang ke tempat ini, selamat datang Bapak Ibu semuanya ya. Kami senang menyambut Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan kali ini datang, minggu depan gak datang saudara. Saya jadi sedih. Tuhan Yesus juga sedih. Minggu depan datang lagi. Karena dia mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya saudara. Itu yang lebih penting. Jadi di momen Natal ini, Natal adalah waktu untuk merayakan kesetiaan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Itu penting. Natal adalah waktu untuk merayakan kesetiaan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Nah kalau yang saudara masih belum sadar atau masih ragu-ragu, atau masih bingung-bingung, atau masih cuek-cuek seperti tadi Raja Ahas tuh. Mana Raja Immanuel? Nah inilah momennya. Bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Di momen Natal ini kita harus merenung. Kita harus menyadari. Bukan hanya sekedar makan-makan, bukan hanya sekedar pakai ornamen-ornamen Natal, ini bagus-bagus ya. Ada yang kepalanya dikasih jambulan Natal begitu, atau bajunya juga gitu ya. Bagus saudara, gak apa-apa, itu keren, saya sebutin keren saudara. Tetapi yang lebih penting lagi esensi Natal itu, Tuhan mengasihi kita, setia, sampai selama-lamanya. Waktu itu saya beritakan firman Tuhan di Ulangan 7 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan itu setia kepada kita sampai kepada beribu-ribu generasi. Kepada anak, cucu, kita, cicit dan seterusnya. Bukan hanya sekarang, bukan hanya nanti tahun depan. Tuhan itu setia seterusnya mengasihi kita. Jadi kalau ada sesuatu yang pribadi yang mengasihi kita, maka kita akan merasakan secure, akan merasakan aman, akan merasakan hidup ini gak ketakutan,
menghadapi tahun depan, tahun 2024 yang diperkirakan mungkin semakin sulit, kita tetap punya pemikiran yang positif. Punya sesuatu harapan. Ke depan hidup kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara? Amin. Jangan merasa minder, jangan merasa, aduh saya mah begini, begitu. Nah saudara nggak percaya Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus percaya. Natal adalah waktu untuk merayakan kesetiaan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Aduh saya senang banget pernyataan ini. Jadi saya pun merasakan sesuatu, ada kekuatan saudara, ada semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Karena setelah bulan Desember ini kita masuk ke Januari. Januari ini, terus Februari dan seterusnya. Kita kan berjalan menghadapi kehidupan yang umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, mau mendekati 80, tetap semangat. Seperti mami saya datang, saudara, puji Tuhan mami. Ya, dia nggak pakai kursi roda sebetulnya saudara, dia males. Supaya enak jadi didorong, padahal bisa jalan saudara. Mami saya tuh, cuman jalannya kayak penguin, pelan-pelan gitu saudara. Karena waktu itu dibawa jalan-jalan ke Hong Kong, kebanyakan jalan jadi lututnya tuh cedera. Nah udah lutut cedera jadi begitu saudara. Jadi pelan-pelan gini. Jadi hati-hati kalau kita udah usiaan, kita juga tahu diri, Tuhan tuh setia, baik, cuman kita mesti tahu diri juga. Jangan jalan kebanyakan, jangan over, jangan ini, makan jangan banyak, kebanyakan makan, dan sebagainya. Tuhan mah bebas, setia, mengasihi kita semuanya, saudara ya. Sudah amin? Amin, puji Tuhan. Nah ada satu pepatah dikatakan dari Rick Warren, satu pepatah, satu quotes, God's love is like an ocean, you can see its beginning, but not its end. Atau artinya kasih Tuhan itu bagaikan lautan. Sudah lihat laut ya? Anda dapat melihat awalnya aja. Laut misalnya di Pangandaran, di Bali. Tetapi kita nggak lihat ujungnya tuh. Akhirnya lautnya di mana? Kita nggak tahu kan. Nah itulah tanda kesetiaan Tuhan. Buktinya lebar, panjang, seterusnya. Wah dan sebagainya saudara. Kasih Tuhan tuh begitu. God's love is like an ocean. You can see its beginning. Lihatnya awalnya aja. Tetapi kita nggak bisa lihat akhirnya. Tetapi setia Tuhan tuh ada terus. Sampai selama-lamanya. Nah yang kedua saudara saya mau katakan. Tadi yang pertama Tuhan selalu setia mengasihi kita. Yang kedua nih yang lebih penting. Yang kita menjadi semangat untuk masuk ke tahun 2024 adalah Tuhan selalu setia menyertai dan hadir dalam hidup kita. Amin saudara. Nah ini yang penting. Menyertai dan hadir selalu dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan tuh bersama-sama bergandengan dengan kita. Kita kemana pergi, Tuhan ikut ada di sini. Kita kemana, Tuhan ikut menyertai. Jadi ada kekuatan kita. Kita ada penghiburan. Kita ada jaminan. Waktu kita kerja, Tuhan ada. Waktu kita berdagang, Tuhan ada. Waktu kita tidur, Tuhan ada. Waktu kita jalan-jalan, holiday, Tuhan ada nggak saudara? Ada. Nah itulah hebatnya Tuhan kita. Ayatnya yang lebih luar biasa lagi, Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara. Ini ayat ini selama-lamanya berlaku. Seperti tadi kita lihat laut itu awalnya, tetapi akhirnya kita kan gak tahu. Nah jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Dan tidak akan meninggalkan kita seorang diri.
Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nah, itulah Allah yang setia. Setia selama-lamanya, tidak akan membiarkan kita. Walaupun usaha kita mungkin lagi turun, walaupun kehidupan kita lagi menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, tetap Allah setia menyertai kita. Saudara katakan amin. Dan Allah setia hadir dalam kehidupan kita. Saudara katakan amin. Itu yang penting saudara. Dalam otak kita, dalam pikiran kita tuh harus diingat. Jadi saudara jangan mengeluh. Jangan komplain. Jangan tiap hari ribut. Suami istri ribut. Nah itu Allah gak setia di situ. Itu salahnya sendiri, egois. Satu sama lain saling berselisih. Ya. Artinya Tuhan mah lihat aja, dua orang ini lagi ribut. Tuhan malah lihat. Seperti murid-murid tuh Tuhan. Murid-murid yang menghadapi badai di atas perahu, Tuhan lagi tidur. Murid-muridnya ribut, Tuhan murid-muridnya panik. Tetapi Tuhan ada di situ sebetulnya. Mungkin kita pernah ditinggalkan pasangan kita meninggal ya. Orang tua, anaknya. Ataupun kita merasa sedih karena seseorang ya dipanggil pulang, panggil Tuhan. Itu saudara. Tapi tetap Allah setia kepada janjinya, menyertai kita semuanya. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti ayat ini di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ayat yang luar biasa, saudara boleh pegang untuk masuk ke tahun 2024. Tuhan akan selalu menyertai kita dan hadir dalam kehidupan kita. Ini ayat ini pegang selamanya. Tidak akan meninggalkan kita. Kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan, malas ke gereja, malas beribadah, malas berdoa, malas memuji Tuhan. Itu kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita setia, Tuhan setia, kita setia juga, wah dahsyat Tuhan kita. Luar biasa saudara. Jadi Natal adalah waktu, yang tadi waktu untuk merayakan kasih Tuhan. Sekarang yang kedua, Natal ini adalah waktu untuk merayakan kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai dan hadir dalam kehidupan kita, saudara. Ya, hadir dalam kehidupan kita, menyertai, hadir. Ada, Tuhan ada di mana-mana. Jadi jangan khawatir menghadapi apapun juga, tetapi tetap Tuhan itu yang akan mengendalikan hidup kita. Kita serahkan sama Tuhan. Serahkan semuanya yang terbaik kehidupan kita di tahun depan. Natal ini kita rayakan sekarang, tapi kehidupan kita tetap terus berjalan. Ada ayat yang bagus sekali, satu lagi saudara, sebelum saya tutup khotbah saya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang bagus sekali, satu lagi yang buat kita jadi pegangan untuk masuk ke tahun 2024. Bahwa Tuhan itu selalu setia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuh, mengenai siapa saudara? Sebutin, saya, Pastor Henry, sebutin nama Bapak Ibu. Henry, Andri, Denny, Linda dan sebagainya, banyak teman-teman. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada saya mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan tuh sesuatu yang positif. Penuh harapan tuh penuh berkat. Penuh harapan itu penuh dengan sukacita. Penuh harapan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keluarga kita, anak, mantu, cucu kita semuanya diberkati Tuhan. Saya bersyukur buat anak-anak saya juga melayani Tuhan di sini. Tadi yang tinggi, tadi yang kedua, yang besar main saksofon, saudara. Yang ketiga di belakang multimedia. Mantu saya juga kids, mantu saya yang satu lagi tukang make up, saudara.
Cucu saya juga melayani Tuhan, si Valeri kemarin, Dan, saudara. Yang kecil, yang umur setahun juga melayani Tuhan, dia bergoyang-goyang, itu udah melayani Tuhan, saudara. Kita nggak usah ngomong, nggak usah khotbah, melayani Tuhan dengan memuji Tuhan, dia joget-joget gini melayani Tuhan. Memberikan sukacita kepada orang lain, pada kita semuanya. Bersyukur, penuh harapan, penuh dengan berkat, penuh dengan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Jadi saudara pegang itu. Ada satu quotes lagi dari Give Gugu Mona namanya. One moment in presence of God can change many things. Satu momen pada kehadiran Tuhan dapat mengubah banyak hal. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita akan berubah. Banyak hal berubah. Banyak hal yang sesuatu yang berbeda. Seperti Sakius, ingat saudara? Sakius waktu ketemu Tuhan, dia nerekel ke atas. Nyari Tuhan tuh, naik ke atas pohon. Ketemu Tuhan, lihat Tuhan. Tuhan, aku mau kembalikan setengah dari hartaku untuk membantu orang-orang miskin. Jadi penting ya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Can change anything, many things. Banyak hal berubah. Dulunya saudara mungkin kacau hidupnya, kita nggak karuan, tetapi ketemu Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, berubah saudara. Nggak disuruh, nggak ada yang nyuruh berubah, kita rubah sendiri karena Tuhan ada. Kadang-kadang kita omongin sama orang, karena kita mungkin orang tua pun kadang-kadang cerewet ke anaknya. Nah kalau belum waktunya berubah, kalau belum minta ke Tuhan berubah, atau belum orang itu mau berubah, nggak berubah. Tetapi kalau ada Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam hidup orang tersebut, dulunya nggak karuan, sekarang berubah menjadi baik. Itu yang penting, kita mesti minta kehadiran Tuhan. Jadi ada 2 poin, saudara sadar hari ini kita merayakan kesetiaan Tuhan yang mengasihi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merayakan Natal, kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai dan hadir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian, sembah dan puji Dia. Rapnya saja saudara ya. Karena Tuhan kita Allah yang patut disembah, patut tinggikan. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, mari kita katakan semuanya sembah, sembah. Raja kami Tuhan, Engkau bukan sebagai bayi lagi, tetapi Engkau sebagai Allah kami, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang setia, selalu mengasihi kami, selalu hadir dalam kehidupan kami,
selalu menyertai hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak takut lagi menghadapi keadaan apapun. Karena Kau selalu bersama-sama dengan kami. Karena Kau selalu memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman Tuhan dalam hati kami yang baik. Bertumbuh subur dan berbuah-buah. Sehingga hidup kami diubahkan terus hari demi hari oleh Tuhan. Mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Puji namamu Tuhan Yesus, berkati semua jemaat pada pagi ini Tuhan. Andai kata mereka ada yang ragu-ragu percaya Tuhan, Tuhan akan ubahkan hati mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap percaya, mereka terus semangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan sampai seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.
Makna Natal buat saya adalah Makna Natal bagi saya adalah Makna kelahiran Yesus bagi saya itu perenungan sekaligus juga di dalam sukacita. Kenapa demikian? Karena Kristus datang itu adalah momen yang harus dirayakan dengan sukacita. Karena ia datang dengan begitu antusias, dia datang dengan wujud, dia datang dengan satu visi, satu misi, yaitu kasih. Maka tentu ini harus direnungi dengan pribadi bahwa saya dikasihi oleh Tuhan, saya berharga di mata Tuhan, saya adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Begitulah makna Natal buat saya. damai. Mengapa damai? Di tengah-tengah keadaan dunia sekarang yang sedang kacau, peperangan di mana-mana, intoleransi beragama di mana-mana, bahkan anak-anak muda pun mulai kehilangan jati diri mereka dan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Namun kasih Allah yang begitu besar bagi dunia sehingga Yesus datang ke dunia untuk apa? Memperdamaikan segala sesuatunya. Dua kata kunci dari saya yaitu just come. Datang saja kemana? Ke Yesus itu sendiri yang adalah sumber damai bagi kita semua. Mari nikmati kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. And Merry Christmas, Happy New Year, God bless you. suatu keberuntungan sih, karena kalau misalnya Yesus gak turun ke dunia atau lahir ke dunia itu kita semua di sini gak akan ada yang namanya keselamatan. Maka dari itu makna keselamatan itu bagi saya suatu keberuntungan bagi umat Kristen. Dan hari Natal itu hari terpenting atau hari yang paling ditunggu-tunggu oleh saya karena apa? Karena nunggu hadiah Natalnya. Iya, saya juga saat ini akan undang Pastor Henry, Bu Jenny untuk boleh sama-sama maju ke depan. Juga leaders yang ada di tempat ini, Ko Ferry dan Ci Vera boleh maju ke depan, Bro Haris dan Grace boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama merenungkan kembali apa sih makna Natal buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya, Natal adalah satu sukacita, Natal adalah satu keselamatan, Natal adalah damai sejahtera. Dan yang pasti Natal bukan hanya sekedar euforia, tapi dari Natal kita juga banyak belajar bahwa kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu diberikan kepada setiap umat manusia. Dan biarlah setiap kita juga boleh rindu untuk menjadi seperti Yesus. Ko Ferdinand juga, Ci Devi boleh sama-sama maju ke depan. Saya undang setiap kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita boleh nyalakan lilin yang sudah dibagikan oleh Asher. Yang belum dapat mungkin boleh angkat tangan biar Asher boleh memberikan. Ada yang masih belum dapat lilin di bagian depan sini. Kita boleh angkat tinggi-tinggi lilin kita pada siang hari ini. Kita boleh renungkan kembali kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Natal adalah sukacita yang besar yang Tuhan karuniakan kepada setiap umat manusia.
Natal juga merupakan bukti cinta Tuhan kepada manusia yang berdosa. Natal juga merupakan pengingat untuk setiap kita, semua manusia, agar peduli kepada sesama. Natal juga adalah sebuah pengorbanan di mana Tuhan Yesus mau turun ke dunia menjadi sama seperti kita manusia. Natal juga adalah sebuah kesederhanaan hati ketika Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Natal adalah sebuah kasih yang tulus dengan diiringi tindakan nyata. Natal juga adalah momen untuk kita umat manusia bersyukur atas setiap kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi kita boleh naikkan puji. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus yang telah dengan penuh kasih sukacita, dengan kesetiaannya datang ke dunia untuk setiap dosa umat manusia. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Di tangan kami adalah lilin yang menyala, tetapi ini melambangkan terang Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terang Kristus yang selalu menolong hidup kami. Terang Kristus yang selalu menuntun kemana kami pergi Tuhan. Dan Kau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Bahwa terang yang terus bercahaya dalam kehidupan kami. Terang itu akan kami jaga Tuhan. Supaya tidak padam, supaya tidak redup. Tetapi terang itu akan terus menyala seumur hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ding 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 ding. Shalom jemaat IFGF Citylink. Senang sekali saya dapat menyapa Anda semua di hari Minggu yang penuh dengan kasih ini. Saya percaya kasih setia Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tema kita bulan ini adalah God's Faithfulness. Saya Joshua, and this is IFGF News for this week. Mari kita simak event dan program yang Anda dapat ikuti di IFGF Citylink. Saya mengajak Anda untuk join iCare, karena iCare dapat menjadi wadah bagi Anda untuk sama-sama kita bertumbuh, saling menguatkan, saling mensupport, dan saling mendoakan. Untuk informasi seputar iCare, Anda dapat menghubungi sekretariat. Mari kita sama-sama berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan di ibadah Prayer and Worship Night hari Rabu 20 Desember 2023 pukul 7 malam secara onsite di Live Room. Good news for you! Discipleship Journey kelas iGrow hadir di bulan ini. Dan bagi Anda yang mau join, harap menghubungi sekretariat. Dan berikut ini adalah jadwal ibadah IFGF Citylink. Ibadah umum diadakan pukul 9 pagi. Dan kami menghimbau bagi jemaat Tuhan boleh datang 15 menit lebih awal. Kids Service tersedia bagi anak berusia di bawah umur 12 tahun.
diadakan juga setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan bagi kamu yang berjiwa muda, mari sama-sama mengikuti ibadah TYC Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Bridge Corner setelah ibadah selesai, ataupun dapat men-follow atau men-subscribe sosial media IFGF Citylink, ataupun Anda dapat mengunjungi All Access Link. Sekian IFGF News minggu ini. Mari tetap responi dan rasakan kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, Merry Christmas, and Happy New Year. God bless you all. Bye-bye. Luar biasa. Sebelum kita sebentar memberikan persembahan, ada sesuatu yang hari ini spesial gitu ya. Ibu Gembala kita sudah menyediakan sesuatu untuk setiap kita yang pagi ini boleh memberikan effort terbaik. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita memberikan dengan membawa satu effort yang terbaik buat Tuhan, karena hari ini kita benar-benar merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara suka cita pagi hari ini. Amin. Boleh kalian lambaikan tangan. Boleh berikan kemenangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi ini saya melihat setiap Bapak Ibu semuanya datang dengan satu penampilan terbaik, penampilan yang enggak kaleng-kaleng lah gitu ya, bahasa zaman sekarang mah. Jadi kami memberikan apresiasi untuk jemaat Tuhan yang pagi hari ini benar-benar datang dengan satu effort memberikan penampilan yang terbaik ya. Yang pertama dari sekian, saya mau undang satu pasangan luar biasa. Ada Tante Liani sama Ko Alek. Tante Liani sama Ko Alek. Ko Alek bangga kacamatanya dipakai. Ya, Ko Alek boleh ke depan sama Tante Liani, kacamatanya dipakai ya. Ini luar biasa sekali. Ya. Ini pasangan yang paling kompak ya, pasangan yang paling kompak. Yang kedua. Yang kedua ternyata masih pasangan juga.
ada Korituan sama Cirena. Boleh, mari. Zaman sekarang itu sulit menemukan pasangan suami istri yang masih mau kapelan kemana-mana pakai bajunya. Tapi saya melihat ada Korituan sama Cirena yang benar-benar datang ke tempat ini pakai baju couple. Luar biasa sekali. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Udah keren lagi tuh bajunya tuh. Ya kan? Jadi inspirasi buat kita semuanya. Dan yang terakhir, saya mau undang Tante Akian, boleh maju ke depan. Boleh, mangga. Ini selalu berjiwa muda. Jadi selalu memberikan penampilan yang terbaik. Ya. Dan saya undang Pak Sudandri sama Bu Jenny untuk boleh memberikan gift pagi hari ini. Iya, boleh foto dulu. Agak ke tengah boleh, agak geser ke tengah. Ya, dan tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Banantua di tempat ini. Saya undang Pak Surendri untuk boleh pimpin doa persembahan kita pada pagi ini. Ya, puji Tuhan saudara ya. Kita bersyukur buat ibadah perayaan Natal sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat semua teman-teman yang berjerih lelah mempersiapkan acara ini dari kemarinnya, dari bulan lalu sampai malam, kemarin malam juga beberes kursi saudara yang luar biasa. Saudara tinggal datang duduk, kita boleh menikmati. Tetapi mereka yang di belakang layar ini berjuang setia melayani Tuhan. Berikan aplaus saudara, berikan tepuk tangan buat semua tim yang sudah terlibat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan pagi ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui gereja di tempat ini dengan hati kita yang bersuka cita saudara. Baik melalui amplop ataupun QRIS yang ada di kursi-kursi Bapak Ibu semua yang di belakangnya juga transfer. Tuhan akan memberkati kita semuanya ya. Baik, kita berdoa buat persembahan kita pada pagi ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat perayaan Natal yang sudah kami nikmati bersama dengan Tuhan. Engkau ada di tempat ini, Engkau menjamah hidup kami, Engkau mengubahkan hidup kami, Engkau menyertai hidup kami. Sehingga kami boleh terus mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Usaha kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami tidak sama dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kami mengalami berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dan sebentar kami akan mempersembahkan sebagian daripada uang kami untuk kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini Tuhan. Kuduskan, sucikan, supaya uang-uang tersebut boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara memberi. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Jika ada Bapak Ibu di tempat ini yang masih belum punya gereja tetap, kami mengundang setiap hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan jam 9 pagi. Juga hari Rabu ini ada doa malam. Saya mau mengingatkan, Rabu ini tanggal 20 jam 7 malam ibadah doa di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa di akhir tahun ini supaya tahun depan kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Jangan lupa jam 7 malam di tempat ini berdoa. Mari kita angkat tangan semuanya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara-saudara kita pulang dengan membawa berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dengan iman kita semua katakan amin.